Haleluya, 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 haleluya. Hendaklah engkau setia sampai mati, sabda Tuhan, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, iman akan Yesus akan diuji pada suatu saat, entah oleh orang lain, entah oleh sebuah peristiwa, entah juga oleh kesalahan pertimbangan kita sendiri. Tetapi dari semuanya itu kita diminta tetap setia dan bertahan. Karena iman akan Kristus itulah yang menyelamatkan. Firman Tuhan, sabda Tuhan sendiri hari ini sangat jelas menjadi jaminan keselamatan kita. Dikatakan di sini, kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu. Dan itu yang penting, memperoleh hidup kita. Karena dalam teks lain akan dikatakan, apa gunanya bagimu mendapatkan seluruh dunia tetapi kehilangan nyawa? Hidup dulu baru bisa yang lain, bisa menerima anugerah-anugerah yang lain, bisa menikmati hal-hal yang lain. Tapi anugerah hidup itu yang pertama. Dan hidup yang dimaksud di sini bukan hanya hidup di dunia ini, tetapi hidup selamanya dalam kemuliaan bersama Tuhan. Maka penting sekali kita mempertahankan iman kita. Karena iman akan Kristus itulah yang menyelamatkan. Dan hidup yang dijanjikan adalah sebuah harapan serta jaminan bagi kita yang tetap percaya. Kalau mengalami kesulitan, kita diminta bertahan karena Tuhan akan menemani kita. Kalau harus mengatakan pembelaan, Tuhan akan memberikan kata-kata hikmat. Tuhan berjanji akan menemani kita sampai akhir zaman. Itulah janji Tuhan, dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Maka kita diminta sungguh-sungguh belajar menjadi taat dan setia.
Tantangan iman kita bukan hanya penganiayaan, bukan hanya cemooh, bukan hanya diperlakukan tidak adil, tetapi juga oleh yang lebih halus, yaitu godaan kenikmatan dunia, juga oleh bujukan-bujukan dunia ini yang tujuannya membelokkan kita untuk tidak setia pada iman kita. Kita harus berpegang pada iman itu karena kita yakin justru iman itu yang menjamin keselamatan kita. Yesus yang sungguh-sungguh mempunyai kehidupan dan mengaruniakan kehidupan dalam kepenuhannya. Kita harus terus-menerus terhubung dan tidak pernah terpisahkan dengan Yesus sendiri. Itulah sumber kebahagiaan kita, juga sumber keselamatan kita. Kita mohon rahmat Tuhan, yaitu rahmat kesetiaan dan ketekunan, supaya dalam suka dan duka hidup ini kita tetap berpegang pada iman akan Yesus yang membawa keselamatan bagi kita. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur atas rahmat iman yang Kau anugerahkan kepada kami. Bantulah kami untuk semakin percaya dan mengandalkan Engkau dalam hidup kami, sehingga kami dapat hidup dalam cinta kasih dan penuh sukacita karena selalu mendapatkan pengharapan pada janji keselamatan yang telah Kau berikan kepada kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.